Shalom, Horas untuk kita semua. Di pagi hari ini, sebelum kita melangkah, sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu mengerti akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh menikmati indahnya pagi ini. Kami boleh melihat terangnya matahari pagi. Terima kasih ya Tuhan, itu semua bukan karena hebat dan kuatnya kami, tetapi itu semua karena kasih karunia-Mu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami melangkah ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami itulah yang menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Senin 17 Oktober 2022, diambil dari Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita semua. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan bagi kita yang tetap memelihara iman kita. Bapak, Ibu, dan remaja Napi Sebulung yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita undur melihat sejarah keselamatan manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ternyata putuslah hubungan antara Allah dan manusia. Bukan hanya putus antara Allah dan manusia, tetapi juga putus hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada satu sisi, Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi satu sisi lagi, Allah juga adalah Hakim yang adil. Manusia tidak bisa memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia. Oleh karena yang berdosa manusia, maka Allah turun dari surga menjadi manusia, sehingga dalam keadaan yang menjadi manusia, Dialah menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Dia mati, disalibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Disinilah terlihat bagaimana sesungguhnya kita yang seharusnya di kayu salib itu, tetapi sudah digantikan oleh Tuhan kita di kayu salib. Karena itulah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, di sana ada pengampunan, di dalam nama Yesus ada pemulihan, di dalam nama Yesus di sana ada kuasa, dan di dalam nama Yesus ada keselamatan. Oleh karena itu, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi jangan pernah mengandalkan kebaikan kita, karena kebaikan kita sesungguhnya adalah buah dari iman kita kepadanya. Jadi bagaimanapun juga Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita. Dan karena itulah, mari kita mau dibaharui oleh Roh Kudus. Dalam ayat ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena itu berbahagialah, tetap jaga iman kita, karena hanya dalam Dia ada keselamatan. Bukan karena kehebatan dan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia-Nya untuk kita. Terpujilah Tuhan. Karena itu, mari jaga iman kita, tetap kita berpengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bukan karena kehebatan ataupun perbuatan baik yang kami lakukan,
tetapi itu semua karena kasih karunia-Mu semata untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami Tuhan dalam menjaga iman kami untuk beroleh hidup yang kekal itu. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya telah Engkau atur untuk kebaikan kami. Berkati Tuhan anak-anak kami, berkati Tuhan cucu-cucu kami, berkati orang tua kami, berkati juga Tuhan orang yang membenci kami, berkati tetangga kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan orang yang sedang sakit saat ini Tuhan di rumah sakit, yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu demi satu. Namun dalam nama Yesus ada kesembuhan untuk mereka. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.